Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca Bismillah. Baik, untuk anakku semuanya, anak-anak yang soleh-soleha yang Bapak cintai, Bapak sayangi. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang membaca Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian kita bahas Al-Quran dan lain-lainnya. Masih ingat ya? Masih ingat? Surah Al-Alaq itu turun di mana? Surah Al-Alaq ada berapa ayat? 9 ayat. Kalau ayat yang turun di Madinah apa namanya? Huruf Al-Qalaq ada berapa? 5. Apa saja? Alhamdulillah, anda masih ingat semua ya? Baik, untuk pertemuan ini yaitu kita pembelajaran 2, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, tempat tinggal kita. Coba dibuka halaman 21. Halaman 21 boleh dibuka. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. 1. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Ternyata Allah itu mempunyai sifat, ya, sama manusia punya sifat, tapi sifatnya Allah dengan manusia itu berbeda. Paham ya? Manusia punya sifat, Allah juga punya sifat. Tapi sifatnya manusia dengan sifatnya Allah itu berbeda. Apakah kamu mengetahui arti sifat dan mustahil bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti ada bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah menunjukkan kesempurnaannya sebagai Tuhan semesta alam. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Allah mempunyai sifat 20. Kemudian Allah mempunyai sifat mustahil 20. Ya. Artinya apa? Sifat wajib bagi Allah membuktikan bahwa kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang mustahil bagi Allah dan tidak akan mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mungkin punya sifat mustahil yang 20. Nanti kita akan pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang wujud. Ini sifat wajib bagi Allah. Mungkin kalian sering dengar lagu-lagu ya. Wujud
mustahil Allah tidak memiliki sifat yang 20 itu. Pertama, wujud. Apa itu wujud? Ada. Wujud itu ada. Nah, Allah itu mustahil tidak ada. Tuh, sifat kebalikannya. Wujud itu ada, kemudian sifat mustahilnya Allah tidak ada. Itu mustahil Allah tidak ada. Artinya Allah nggak kelihatan. Ada, cuman tidak kelihatan. Nah, tapi walaupun Allah kita tidak nampak, tidak kelihatan dengan mata kita, akan tetapi selalu kita rasakan keadaannya. Allah kita rasakan ada. Mana buktinya? Allah berikan kita nikmat bernapas. Ya, Allah kelihatan, tapi Allah kasih kita nikmat bernapas. Allah kasih kita nikmat itu bukti adanya Allah. Kemudian kidamun, apa artinya kidamun? Yaitu terdahulu. Sifat kidamun artinya tidak ada permulaan atas adanya Allah. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang ada kecuali Allah duluan. Jadi Allah yang duluan yang ada. Sebelumnya tidak ada. Kemudian baqo, kekal. Allah itu kekal. Ya, selama-lamanya ada. Berbeda dengan dunia, berbeda dengan kita. Kita suatu saat akan mati. Dunia suatu saat akan hancur. Langit suatu saat akan runtuh. Kenapa? Tidak kekal, tidak baqo. Sementara Allah, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan dunia, langit, Allah tetap ada. Bagaimanapun keadaan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi Allah itu ada, kemudian Allah yang paling dulu, kemudian Allah itu kekal, tidak akan pernah hancur, tidak pernah. Allah itu kekal. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Itu yang saya Bapak sampaikan tadi. Ya, manusia punya sifat, Allah juga punya sifat, tapi mukhalafatul lil hawadisi, sifatnya berbeda dengan sifat manusia. Pencipta semua makhluk, karena itu Allah tidak memiliki kemilikan. Nah, Allah misalnya, contoh, menciptakan semua makhluk. Manusia ada yang bisa menciptakan makhluk? Tidak ada. Makanya Allah berbeda dengan makhluk. Kemudian apa? Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah tidak membutuhkan sesuatu dari apapun dan siapapun. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah ciptakan manusia, ciptakan langit, ciptakan bumi. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah tidak butuh bantuan manusia. Paham? Paham? Makanya ketika kamu sholat ataupun tidak sholat, Allah tidak rugi. Ya, walaupun kamu sholat, Allah tetaplah Tuhan. Kamu tidak sholat, Allah juga tetaplah sebagai Tuhan. Allah tidak rugi kalau kamu sholat. Allah juga tidak rugi kalau kamu tidak sholat. Artinya apa? Sholat itu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Sholat itu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Kemudian apalagi wahdaniyah, Allah itu esa. Ya, Allah tidak butuh teman. Ya, Allah bersifat wahdaniyah dan perbuatannya Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang kedua, itu nggak ada. Oke? Paham? Jadi yang menciptakan langit dan dunia ini Allah sendiri wahdaniyah. Kemudian qudrah.
Qudra artinya berkuasa. Apa aja yang Allah ingin kerjakan, apa aja yang Allah ingin lakukan, apa saja yang Allah ingin takdirkan kepada kita, yang terserah Allah. Karena Allah qudratun, ya, Allah yang berkuasa. Terserah Allah mau ngapain. Kemudian apa? Iroda, Allah berkehendak mau mengangkat derajat siapa saja. Misalnya Hafiz mau diangkat Allah menjadi presiden besok misalnya. Ya terserah Allah. Ya, mau jadi apa saja. Nah, itu Allah yang menentukan. Apalagi sifat Allah ilmun, maha mengetahui. Manusia tidak tahu, Allah maha mengetahui. Ya, kamu berbuat dosa, Allah tahu. Walaupun kamu berbuat dosanya tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah tahu kamu berbuat dosa. Ataupun kamu beribadah di tengah malam ataupun tahajud, tidak ada satu orang pun yang melihat, tapi Allah melihat. Ilmu mengetahui apa saja yang hambanya dikerjakan. Allah mengetahui. Kemudian hayatun, Allah itu hidup. Allah nggak mungkin mati. Ya, mustahil bagi Allah itu maut, mati, mustahil. Karena Allah itu hidup selamanya. Mana contohnya? Contoh misalnya siapa? Yeka misalnya tidur sambil pegang buku. Ya, tidur sambil pegang buku, kira-kira bukunya jatuh nggak? Ataupun kalian mungkin pernah ya main handphone, ketiduran dan handphonenya jatuh, pernah? Pernah sampai ketimpa mukanya? Pernah? Andaikan Allah itu tidur, maka dunia, langit dan seisinya akan hancur. Kalau Allah tidur, tapi Allah tidak akan tidur. Allah tidak akan mati, Allah tidak akan tidur walaupun sedetik saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha, ialah Allah, tidak ada Tuhan selainnya dan tidak akan pernah tidur walaupun sedikit saja. Kenapa? Kalau Allah itu tidur, maka hancurlah dunia dan seisinya. Jadi mustahil Allah itu mati, maka mustahil Allah itu tidur. Makanya disebut dengan Allah punya sifat hayatun, hidup. Ya, wajib itu, sifat wajib bagi Allah adalah hidup. Kemudian apa? Samaun. Apa samaun? Mendengar doamu walaupun di dalam hati. Mulutmu berdoa meminta Allah, sekecil apapun suara kalian, Allah mendengarkan. Kenapa? Sami'un, Allah maha mendengar. Jangankan kalian meminta di dalam hati, jangankan kalian meminta dengan lisan, dengan mulut, kamu berangan-angan saja, Allah tahu kemauan kamu apa. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Kamu meminta sesuatu, misalnya, ya Allah, dalam hidup kamu, mudahkanlah aku menerima ilmu. Maka Allah ada. Ya Allah, aku pengen paham pelajaran matematika. Allah ada. Walaupun kamu berdoa sendiri di tengah malam tahajud, Allah dengar. Artinya apa? Kita mau nggak meminta sama Allah? Kalau kita mau meminta sama Allah, jangan takut Allah tidak mendengarkan. Pasti Allah mendengarkan apa permintaan kita. Kemudian basarun, melihat. Allah itu mempunyai sifat maha melihat, yang jauh, yang dekat Allah lihat. Ada penutup atau tidak tertutup, Allah lihat. Kamu sembunyi ataupun tidak sembunyi, Allah melihat. Misalnya contoh buruk nih, contoh buruk boleh dilakukan.
kamu mengambil barang teman ketika jam istirahat. Nggak ada yang melihat, tapi Allah lihat nggak? Allah lihat. Kamu membaca Al-Quran diam-diam di rumah, di kamar sendirian membaca Al-Quran, Allah lihat nggak? Allah lihat. Ya. Kemudian apa? Kalamun, artinya sifat kalam atau berfirman Allah, bukan berupa suara atau huruf. Sifat kalam Allah tidak seperti kita sebagai manusia. Manusia berbicara dengan mulut, sedangkan Allah berfirman tidak melalui perantara apapun. Jika Allah bersifat kalam, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat bukmun. Mustahil bagi Allah, ini artinya bisu. Allah itu berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya manusia. Maka ketika Allah bersuara, berbicara, maka mustahil bagi Allah itu bisu. Mustahil bagi Allah, Allah tidak bisa berbicara. Mana bukti nyatanya kalau Allah itu berbicara? Mana bukti nyatanya? Bukti nyatanya adalah Al-Quran yang sering kalian baca. Ini adalah kalamullah, ucapan Allah. Paham ya? Paham. Kemudian apa lagi? Aliman, Maha mengetahui. Allah itu berilmu tinggi. Ya, semua ilmu dari Allah, Maha mengetahui. Mustahil bagi Allah jahilan. Allah tuh nggak bodoh. Allah tuh pinter, ya, berilmu. Tidak ada yang bisa menandingi ilmunya Allah. Maka mustahil Allah itu bodoh. Mustahil, tidak akan mungkin. Kemudian hayyan, Maha hidup. Mustahil bagi Allah mati. Kemudian sami'an, Maha mendengar. Ya, mustahil bagi Allah itu tuli. Kemudian basiran, Maha melihat. Mustahil bagi Allah tidak mendengarkan. Kemudian a'ma. Kemudian mutakalliman, berbicara. Sifat ini merupakan konsekuensi adanya sifat kalam, berbicara, berfirman. Jika Allah Subhanahu wa taala bersifat mutakalliman, Allah sifat Allah itu Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ada sifat jais bagi Allah, ya. Nanti kita akan belajar juga mengenai tentang Asmaul Husna. Oke, ada yang ingin bertanya mengenai tentang sifat wajib bagi Allah yang 20 dan sifat mustahil bagi Allah yang 20? Ada yang ingin bertanya? Sampai di sini? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Artinya kalian sudah mengerti. Kalau yang tidak bertanya, ada yang ingin bertanya? Oke, tidak. Oke, saya bertanya, apa artinya bako? Apa yang dimaksud dengan kekal? Apa? Apa yang dimaksud dengan kekal? Ada selama-lamanya. Oke? Ada selama-lamanya. Terus, kemudian Udro, berpuasa apa itu berpuasa? Apa itu berpuasa? Kekuasaan Allah yang sempurna dan tidak terbatas. Allah mau apa saja bisa. Yang berbeda dengan manusia. Jadi Allah punya sifat 20 yang wajib kita ketahui. Allah mempunyai sifat mustahil 20 wajib kita ketahui. Wujud pasangannya apa? Adam. Adam itu artinya apa? Wujud itu artinya ada. Adam artinya tidak ada. Jadi 20 yang wajib,
20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dimiliki oleh manusia. Itu cuma Allah yang mempunyai sifat seperti itu. Adapun manusia mempunyai pendengaran, penglihatan, itulah sifat Allah yang turun kepada manusia, tapi tidak sesempurna penglihatan Allah, tidak sesempurna pendengaran Allah, tidak sesempurna kepintaran Allah. Paham? Paham semuanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak harap semuanya paham dan mengerti. Dan kita tutup dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.